Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Salokosin dengan NIM 25021060002 akan memberikan atau menyampaikan PPT dengan materi yang berjudul Modul Makroekonomi Menkyu bab 7 yang Pertumbuhan Ekonomi bagian 1. Model pertumbuhan Solo. Model pertumbuhan Solo atau Solo Growth Model dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam sesuatu perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa suatu negara. Mari kita sekarang memeriksa bagaimana model ini menangani akumulasi modal. Mari kita analisa penawaran dan permintaan barang dan melihat berapa banyak output produksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan. Fungsi produksi merepresentasikan transformasi dari input atau angkatan kerja atau L dan modal atau K teknologi produksi ke dalam output atau barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Presentasi aljabarnya yaitu ZY sama dengan pendapatan sama dengan F fungsi dari ZK dan ZL atau input yang ada. Absorpsi pentingnya, fungsi produksi memiliki skala hasil konstan. Dan ini skala hasil konstannya. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja atau set Z sama dengan 1 atau L. Y atau output tiap kerja sama dengan is. F nya fungsi dari, K atau L jumlah modal tiap kerja, dan 1 ini adalah konstanta yang bisa diabaikan. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan model tiap pekerja. Jadi sekarang kita menotasikan semua kuantitas dalam istilah pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita yaitu Y sama dengan F dalam kurung K, di mana F dalam kurung K sama dengan FK1. Produk marginal atau MPK, kelainan fungsi produksi. MPK sama dengan F dalam kurung K plus 1 minus F dalam kurung K. Y, produk marginal semakin menurun. Ini fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah tiap pekerja atau K menentukan jumlah output tiap pekerja atau Y sama dengan FK. Kelandaian fungsi produksi adalah produk marginal model atau jika K meningkat sebesar 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit. Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. 1 Y sama dengan Y atau output tiap kerja sama dengan C konsumsi tiap pekerja dan plus I itu investasi tiap pekerja. Nomor 2 C sama dengan
1 min S dan Y. Di sini ini bisa lihat. Selanjutnya pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut 2 kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Nomor 1, investasi, yaitu pengeluaran tempat usaha dan peralatan. Yang kedua, depresiasi, menuanya modal lama dan menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja, yaitu I sama dengan SY. Mari kita substitusi fungsi produksi untuk Y. Kita dapat menggunakan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja. I sama dengan SF dalam kurung K. Persamaan ini dihubungkan persediaan modal yang ada dengan akumulasi modal baru. Ini output konsumsi dan investasi. Sini tingkat tabungan dan menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap K dan output adalah F dalam kurung K, investasi adalah SF dalam kurung K, dan konsumsi adalah FK minus SF dalam kurung K. Ini kurva ya, bisa dilihat. Selanjutnya depresiasi, dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal. Sini ada ini, bisa dilihat. Selanjutnya kondisi mapan atau K, ekuilibrium jangka panjang perekonomian. Sini kurvanya, di sini bisa dilihat. Selanjutnya, bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Model Solow menunjukkan bahwa jika tinggal tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output investasi dan depresiasi. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal turun ke kondisi mapan baru. Terus selanjutnya tingkat modal kaidah emas. Nilai kondisi mapan atau K yang memaksimalkan konsumsi disebut tinggal modal kaidah emas atau golden rule level of capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional Y sama dengan C plus I, dan disusun ulang, yaitu C sama dengan Y min I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusi nilai kondisi min mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F dalam kurung K, di mana K adalah persediaan tiap pekerja pada kondisi min mapan. Lalu karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Tes K. Mensubstitusi F dalam kurung K untuk Y dan SK. Untuk I, konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, yaitu C bintang sama dengan FK dalam kurung K min SK. Konsumsi pada kondisi mapan. C sama dengan FK dalam kurung K
min SK. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output mapan dikurangi depresiasi mapan. Ini lebih jauh berlawanan dari kondisi mapan. Dari suatu sisi, lebih banyak modal berarti banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan untuk konstruksi dan atau investasi. Di kondisi min mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi konsumsi adalah selisih antara output F dalam kurung K dan depresiasi SK. Konsumsi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan K emas dan konsumsi kaidah emas adalah C emas. Di situ ada kurvanya. Selanjutnya kita buat konsumsi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingatan kemiringan fungsi produksi adalah marginal modal atau MPK. Kemiringan garis SK adalah S. Karena kedua kemiringan ini sama pada K emas, kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan S. Pada tingkat nasional, kaidah emas produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingat, perekonomian tidak otomatis bergravitasi menuju kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin persediaan modal kondisi mapan tertentu, kaidah seperti kaidah emas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Pertumbuhan populasi. Modal Solo dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan atau tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara. Tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk memperjelas pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas modal Solo untuk mencakup sumber daya lain dari dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tambahkan pertumbuhan populasi para modal, kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan S adalah tingkat depresiasi, maka S plus N. K adalah investasi impas, break-even adjustment, jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja. Agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi SK harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi S plus N. K ini ditunjukkan oleh potongannya dua kurva. Dikenakan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal turun ke kondisi mapan. Ini dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal.
Jadi model Solo memprediksi perekonomian tingkat pertumbuhan populasi tinggi akan memiliki tingkat modal bekerja lebih rendah dan karena pendapatan lebih rendah. Pertumbuhan populasi atau N, perubahan persediaan modal bekerja atau K sama dengan lingkaran K sama dengan I min SN plus NK. Sekarang substitusikan SF K untuk I. K sama dengan SFK min S plus NK. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal bekerja. Investasi baru meningkatkan K, sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurun K. Ketika kita tidak memasukkan variabel N dalam versi sederhana, kita sedang mengasumsikan kasus-kasus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Kondisi mapan, dampak positif investasi dalam pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan, investasi memiliki dua maksud, yaitu nomor satu, beberapa di antaranya SK mengganti modal yang terdepresiasi. Sisanya NK menyediakan pekerja dengan jumlah modal kondisi mapan. Sini ada tabelnya ya. Poin-poin akhir tentang tabungan yaitu 1. Dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K kemudian Y. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Kesimpulannya, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sini konsep-konsep penting bab 7, model pertumbuhan Solo atau Solo Growth Model. Kondisi mapan steady state tingkat nasional, kaidah emas atau golden rule of capital. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.